Anda masih di Kabar Pagi, pemirsa. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 13 orang nelayan yang hilang akibat 2 kapalnya tenggelam. 2 kapal nelayan tenggelam di perairan Laut Nia Selatan, Sumatera Utara. KM Harapanku yang mengangkut 8 orang ABK dan KM Camar Laut yang mengangkut 6 orang KBK ini menjadi 2 kapal yang tenggelam. 13 orang nelayan yang dinyatakan hilang sejak 5 hari lalu itu merupakan ABK dari 2 kapal yang tenggelam akibat dihantam gelombang. 1 orang anak buah kapal pun ditemukan selamat saat terdampar di salah satu pulau di perairan Kepulauan Telo. Ya pemirsa, 2 kapal nelayan tenggelam di perairan Laut Nia Selatan, Sumatera Utara. Di hari kelima pencarian para korban hilang, tim SAR gabungan memperluas penyisiran hingga 200 mil laut ke arah Pulau Simuk, Kepulauan Telo. Hari kelima pencarian 13 nelayan asal Nia Selatan karena kecelakaan kapal tersebut masih belum membuahkan hasil. Memasuki hari ke-6 pada hari Sabtu ini, tim SAR akan menurunkan heli Basarnas Dolphin guna memudahkan dan mempercepat proses pencarian di perairan Nia Selatan yang berbatasan dengan lautan bebas. Ya, 13 orang nelayan dari 2 kapal yang tenggelam masih dinyatakan hilang. Ini KM Harapanku mengangkut 8 orang anak buah kapal. Dan berikut ini nama-nama korban kapal dari KM Harapanku, pemirsa, di layar kaca Anda. Dan untuk memperbaharui informasi seputar pencarian 13 korban dari 2 KM yang tenggelam karena gelombang tersebut, kita telah terhubung. Bersama kita sudah ada saat ini reporter TV One Men Halawa dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Halo, selamat pagi. Seperti apa ini One Man untuk pencarian 13 anak buah kapal yang rencananya akan dilakukan pada pagi ini menggunakan helikopter? Ya, kami kabarkan saat ini saya sedang berada di Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, di mana ke-13 nelayan yang beberapa waktu lalu sempat dinyatakan hilang dan sampai saat ini masih belum ditemukan oleh tim gabungan dari SAR Nia. Sebelumnya bahwa ke-13 nelayan ini pada tanggal 20 lalu melakukan kegiatan mencari ikan dari Teluk Dalam sejauh 10 mil laut dari Kepulauan Nias menuju Kepulauan Telo atau tepatnya adalah di posisi Kepulauan Simuk. Dan pada saat kejadian, kapal diduga 2 kapal bagan ini mengalami kecelakaan kapal di mana lambung kapal mengalami kebocoran sehingga pada malam itu kedua kapal tersebut karam dan tenggelam. Dari 14 awak kapal dari 2 kapal tersebut, salah satu adalah KM Harapanku yang membawa 8 orang ABK dan Camar Laut membawa 6 orang ABK sehingga total kesemuanya adalah 14 orang. Nah, dari ke-14 orang korban nelayan tersebut pada hari kedua kejadian kapal tersebut tenggelam, 1 orang dari 14 ABK kapal bagan yang berasal dari Nia Selatan tersebut akhirnya ditemukan selamat yang pada saat itu terdampar di salah satu pulau di Simuk. Sehingga dari penuturan korban selamat bahwa kapal mereka mengalami kebocoran sehingga pada saat itu seluruh ABK yang lain juga terjun ke laut dan sampai saat ini dari ke-13 lainnya itu sampai hari ke-6 pagi hari ini
masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Memang bisa kami gambarkan bahwa saat ini perairan Laut Nia Selatan khusus ya di Kepulauan Pelo merupakan kawasan yang mempunyai gelombang yang sangat cukup tinggi karena perairan Laut Nia Selatan ini langsung berbatasan dengan perairan Laut Lepas, di mana kecelakaan kapal atau kecelakaan nelayan sering sekali terjadi di kawasan ini. Dan kecelakaan kali ini memiliki korban yang paling terbanyak di sepanjang tahun ini, di mana 13 orang nelayan dari asal Nia Selatan ini belum bisa ditemukan. Walaupun dari tim SAR gabungan yang sudah melakukan pencarian sudah hari ke-6 sampai hari ini, bahwa kita sudah memperluas pencarian sampai di 200 mil laut, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan ke-13 korban yang sampai saat ini dinyatakan hilang sementara. Selain itu, tim Basarnas dalam upaya pencarian ini juga ikut menerjunkan beberapa tim yang lain berupa dari TNI Angkatan Laut, dari Polair, serta BPBD. Namun untuk mempercepat pencarian bahwa kawasan yang menjadi penyisiran untuk pencarian para korban ini adalah sampai ke perbatasan Laut Lepas, sehingga hari ini rencananya Basarnas akan menerjunkan satu heli dari Basarnas untuk melakukan penyisiran di sejumlah kawasan perairan yang begitu luas, sehingga bisa diketemukan apakah ke-13 korban ini masih bisa hidup selamat, sehingga para tim SAR bisa bekerja lebih maksimal. Demikian, Ami. Iya, One Man, tadi Anda sebutkan sudah ada satu orang yang berhasil selamat. Nah, lantas seperti apa kondisi dari satu orang ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja atau seperti apa? Penanganannya pun yang diberikan kepada satu orang ini seperti apa hingga saat ini? Ya, korban selamat yang ditemukan beberapa waktu lalu sampai saat ini masih mengalami penanganan serius dari pihak medis untuk menghilangkan traumatik terhadap korban selamat tersebut. Dan untuk saat ini korban juga sedang diamankan di rumah sakit untuk bisa memberikan penanganan kesehatan lebih lanjut agar kondisi korban lebih maksimal. Dan sejauh ini tim selalu berkoordinasi untuk terus mencari tahu keberadaan di mana letak posisi awal si korban selamat ini bersama rekan-rekannya berpisah pada saat kejadian, sehingga lebih memudahkan bagi tim untuk menelusuri jejak para ke-13 korban kapal nelayan dari kecelakaan kapal yang terjadi beberapa waktu lalu. Demikian, Ami. Baik, kalau begitu terima kasih banyak One Man Halawa mengabarkan langsung dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Kita harapkan semoga ke-13 orang ini dapat segera ditemukan. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali.